Tuhan adalah pembelaku. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak semua kesalahan benar-benar kita lakukan, tetapi tuduhan bisa tetap datang dari siapa saja dan kapan saja. Ada saat di mana kita disalahpahami, dituduh tanpa bukti, bahkan diperlakukan tidak adil. Situasi seperti ini sangat menyakitkan pastinya, karena kita merasa benar tetapi tidak dipercaya. Yakub mengalami hal ini. Ia dituduh mencuri berhala milik kepunyaan Laban, padahal ia tidak melakukannya. Namun saudara, di tengah situasi seperti ini, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Mari kita baca Kejadian 31 ayat 22 sampai 35. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Arab itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahuku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barang." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel, tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bacaan ini. Yang pertama, tuduhan bisa datang tanpa dasar di ayat 22 sampai 30. Laban mengejar Yakub dengan kemarahan dan prasangka buruk. Ia langsung menuduh Yakub telah mencuri berhala miliknya. Pada saudara, Yakub sendiri tidak tahu bahwa Rahelah yang mengambilnya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua tuduhan itu benar. Dalam hidup, kita bisa saja disalahpahami, dituduh tanpa bukti, bahkan oleh orang terdekat. Jadi saudara, tidak semua tuduhan mencerminkan kebenaran, tetapi hidup benar itu tetap diperlukan. Dan yang kedua, Tuhan bekerja melindungi tanpa kita sadari di ayat 24 dan 29.
Sebelum Laban bertemu Yakub, Tuhan sudah lebih dulu bertindak, saudara. Tuhan memperingatkan Laban dalam mimpi agar tidak berkata keras kepada Yakub. Ini adalah hal yang luar biasa. Yakub bahkan tidak tahu bahwa Tuhan sedang membelanya. Seringkali kita merasa sendirian, padahal Tuhan sudah bekerja di balik layar kehidupan kita. Ia mengatur situasi, membatasi kejahatan, dan menjaga kita tanpa kita sadari. Itu sebabnya lah Mazmur 121 ayat 7 berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Jadi saudara, saat kita tidak mampu membela diri, ingatlah Tuhan sudah lebih dulu bertindak. Dan yang ketiga, kebenaran tidak perlu takut untuk diuji. Ayat 31 sampai 35. Yakub dengan berani mempersilahkan Laban untuk memeriksa semuanya, karena ia yakin bahwa ia benar, ia tidak bersalah. Kebenaran tidak perlu takut untuk diperiksa, tidak takut diselidiki, dan tidak perlu ditutup-tutupi. Walaupun akhirnya saudara, berhala itu tidak ditemukan karena memang disembunyikan Rahel, Tuhan tetap menjaga agar Yakub tidak dipermalukan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup di dalam terang dan kebenaran. Sebagaimana Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, orang yang hidup benar tidak takut pada terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin ada di antara saudara sedang berada dalam posisi yang tidak adil, disalahpahami, dituduh, atau tidak dimengerti oleh orang lain. Melalui bagian firman Tuhan ini perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Yesus Kristus adalah pembela sejati kita. Roma 8 ayat 33 dan 34 berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tugas kita bukan membalas, tetapi tetap hidup dalam kebenaran. Karena itu saudara, biarkan Tuhan yang membela, karena pembelaan Allah itu selalu tepat dan sempurna. Karena itu mari kita renungkan firman Tuhan ini. Bagaimana respon saudara ketika dituduh atau disalahpahami? Apakah saudara tetap hidup benar meskipun tidak dipercayai? Atau apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu menjadi pembela saudara? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di saat kami disalahpahami dan dituduh, ajar kami untuk tetap tenang dan percaya kepadamu. Kami percaya Engkau adalah pembela kami ya Tuhan. Tolong kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran melalui Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang teguh, iman yang kuat, dan keyakinan bahwa Tuhan selalu membela saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau pelayanan pribadi, saudara silakan hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.